Jokowi dan Ganjar sudah berpuluh-puluh kali, bahkan ratusan kali mereka berinteraksi. Ganjar mempunyai kemampuan komunikasi publik yang jauh lebih baik dari Presiden Jokowi. Ini kenyataan. Ganjar Pranowo ini adalah sisi baik dari sosok seorang Jokowi. Halo sahabat Main TV, hari ini saya memakai kaos Ganjar Mahfud. Sat-set tas-tas. Ini slogan dari kedua orang calon presiden dan calon wakil presiden paslon nomor urut 3. Tapi kali ini saya tidak bicara dengan Pak Mahfud MD, tapi bicara tentang Ganjar Pranowo. Nah, orang mengatakan begini, Pak Ganjar seberapa besar bisa meniru seorang Jokowi? Saya mempunyai premis sebaliknya. Bagi saya, justru Ganjar Pranowo inilah sisi baik dari Jokowi. Semua sisi baik dari Jokowi ada di Ganjar Pranowo. Itu menurut saya. Dan Pak Jokowi itu juga sosok yang luar biasa. Minimal selama 9 tahun beliau menjadi Presiden Republik Indonesia. Nah, di akhir masa jabatannya ini kita semua tahu ada manuver-manuver, keinginan-keinginan sehingga topeng Pak Jokowi yang ditutupi dengan mitos orang baik ini terbuka pelan-pelan dan akhirnya menyibak. Kalau kita bicara sosok Jokowi tahun 2014 sampai tahun 2023 itu luar biasa. Achievement-nya, pencapaiannya juga luar biasa. Dan ini semua dimiliki Ganjar. Karena apa? Pola pembangunan, konsep pembangunan, cara berkomunikasi dengan publik itu kan digodok di partai yang sama, PDI Perjuangan, dan ada Ganjar di sana. Jokowi dan Ganjar sudah berpuluh-puluh kali, bahkan ratusan kali mereka berinteraksi, berdiskusi. Ada suatu pandangan yang sama, ada suatu pola yang sama bagaimana mereka membangun Indonesia, dan itu dimiliki oleh Ganjar. Jadi pada saat ada orang bertanya, apa bedanya Pak Jokowi dengan Ganjar Pranowo? Bagi saya sekarang, karena saya mengenal Ganjar Pranowo secara pribadi, saya katakan Ganjar Pranowo ini adalah sisi baik dari sosok seorang Jokowi. Artinya, saya mempunyai keyakinan, kalau nanti Ganjar terpilih menjadi presiden, yang pertama, semua warisan pembangunan yang sudah ditinggalkan Pak Jokowi sudah pasti dilanjutkan dengan catatan ada perbaikan-perbaikan yang sangat signifikan, ada percepatan-percepatan yang luar biasa. Makanya Pak Ganjar mempunyai moto sat-set katanya, cepat, gerak cepat. Dan kalau kita bicara dengan Ganjar secara pribadi atau mungkin melihat Ganjar saat berbicara dengan masyarakat, kita kan bisa cermat melihat bagaimana pandangan-pandangan visi seorang Ganjar untuk Indonesia. Mirip dengan Pak Jokowi sebetulnya. Dan menurut saya justru kalau boleh saya secara subjektif mengatakan, Ganjar ini adalah sosok sempurna dari Jokowi. Dia mempunyai pandangan yang sangat detail bagaimana menyejahterakan rakyat. Karena dia dari rakyat. Apalagi nanti kalau Ganjar terpilih menjadi presiden, beliau akan didampingi oleh Pak Mahfud MD. Ini kan pasangan yang sangat sempurna. Gitu loh. Sosok Mahfud MD sudahlah, semua sudah tahu. Ini pendekar hukum yang luar biasa, orang yang punya nyali kuat dan bersih. Jadi kalau kita padukan antara Ganjar dan Mahfud, ini adalah tegas, bersih, dan sehat. 3 ini menjadi kekuatan dari pasangan Ganjar dan Mahfud. Tegas mereka. Kita sudah punya lihat beberapa kali rekam jejak Ganjar. Ketegasan dia waktu memimpin Jawa Tengah. Bersih, tidak ada rekam jejak korupsi. Bahkan dulu diisukan Ganjar terlibat korupsi EKTP. Ternyata menurut Novel Baswedan penyidik KPK, Ganjar bersih. Apalagi Mahfud MD. Dan dua-dua orang ini sehat, jalan pun sehat, passionnya berolahraga. Jadi berbeda dengan
paslon yang jalan pun susah. Gitu. Mau naik ke panggung 3 kali ya sudah terengah-engah. Coba lihat Ganjar waktu debat capres. Terus kelihatan segar, bersemangat. Jadi sekali lagi, kalau ada orang bertanya, apa bedanya Ganjar dengan Pak Jokowi? Tidak ada bedanya. Kalau menurut saya, Ganjar ini adalah penampilan sempurna dari Jokowi. Dan semua sisi baik Jokowi itu dilakukan oleh Ganjar. Plus ada tambahan, Ganjar mempunyai kemampuan komunikasi publik yang jauh lebih baik dari Presiden Jokowi. Ini kenyataan. Yang kedua, Ganjar mempunyai rekam jejak yang panjang, pernah menjadi anggota legislatif. Pak Jokowi tidak pernah. Artinya, wawasan ketatanegaraan tentang pembuatan peraturan undang-undang politik APBN dan banyak hal, Ganjar jauh lebih menguasai. Ganjar pernah 10 tahun menjadi gubernur Jawa Tengah dengan kompleksitas masalah yang sangat-sangat rumit sebetulnya. Pak Jokowi belum pernah, hanya pernah 2 tahun menjadi gubernur DKI Jakarta. Kita tahu kompleksitas masalah Jakarta dan Jawa Tengah itu berbeda. Jadi kalau kita melihat jauh lebih komplit pengalaman dan rekam jejak seorang Ganjar dibandingkan Jokowi. Meskipun demikian kita tahu pencapaian seorang Jokowi luar biasa selama 9 tahun. Saya bicara 9 tahun ya, bukan 10 tahun. Karena setelah 9 tahun ini Pak Jokowi berubah. Tidak seperti Pak Jokowi yang kita idolakan dulu. Dan Ganjar, saya berharap nanti kalau memimpin Indonesia, sisi baik dari seorang Jokowi tetap dilanjutkan untuk kepentingan masyarakat semuanya. Dan satu lagi, lebih sat-sat, lebih tas-tas, tidak ragu-ragu, dan yang paling penting, rakyat dimakmurkan. Ini menurut saya yang penting. Jangan sampai semua sukses, bangun jalan tol semua sukses, tapi rakyat tidak makmur. Berat. Ada beberapa hal yang harus saya sampaikan. Nanti saya cerita tentang risiko-risiko atau mungkin dampak-dampak pembangunan jalan tol yang kita selama ini tidak tahu. Suatu saat akan saya cerita untuk Anda semuanya. Sekarang kita tunggu penampilan Ganjar berikutnya. Sosok yang sat-sat didampingi oleh Pak Mahfud MD. Sosok yang tas-tas, tegas, bersih, dan sehat. Terima kasih sahabat Main TV. Kita bertemu kembali dalam Rudy's Mind berikutnya. Sampai jumpa.